Sekarang sampai kepada bab kita alhamdulillah ta'ala, yaitu bab tentang memuji Allah ta'ala. Kalau Allah ta'ala berkata Allah ta'ala, qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakan ya Rasulku, ucapkan alhamdulillah. Allah menyuruh kepada baginda Rasulullah dan juga menyuruh kepada umatnya untuk mengucapkan alhamdulillah. Juga Allah mengatakan wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan salam artinya sejahteralah ya atas hamba-hambanya. Jadi atas hamba-hamba Allah yang mana yang terpilih ya. Di dalam berbagai tafsir ini dijelaskan bahwa hamba-hambanya yang terpilih itu yaitu dari para anbiya wal mursalin, daripada nabi dan rasul. Juga dirinci lagi kepada para aulia ya, kepada aulia Allah ya. Juga dirinci lagi kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diperkecil lagi kepada semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikhususkan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW ya. Tetapi yang mana ya, maka kalau diterjemahkan atau ditafsirkan secara bebas daripada ini termasuk ini masuk di dalam surat An-Naml ya, surat An-Naml ayatnya kira-kira ayat 59. Qul alhamdulillah, maka siapa saja yang mengucapkan alhamdulillah artinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wassalamun ala ibadihi alladzina istafa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mensejahterakan, artinya begitu, mensejahterakan bagi hamba-hambanya yang terpilih, artinya hamba-hambanya yang telah mengucap alhamdulillah. Saudara, emang sepertinya ringan kita mengucap alhamdulillah, ringan di lisan itu ringan, tapi ini menjadi pilihan yang berat. Kadang kita lupa, bukan begitu? Nah, kadang kita segan mengucapkannya, kadang kita berat mengucapkannya. Makanya hanya orang-orang yang sudah terpilih yang mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mampu lisannya bergerak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Makanya Allah berkenan untuk mensejahterakan atas hamba-hambanya yang telah mengucap alhamdulillah, artinya mengucapkan syukur, artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala adalah kesejahteraan atas mereka itu. Berupa apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main nih kalau kita mengucap alhamdulillah. Ya, enggak main-main kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa qala Allah taala, dan juga dikatakan atau difirmankan Allah taala, wa qul alhamdulillahi sayurikum ayati, dan ucapkanlah alhamdulillah dan ucapkanlah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sayurikum ayati, maka akan ditampakkan kepada kalian itu yaitu ayat-ayatnya Allah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari beredar pada tempatnya ya, bulan demikian juga, bintang juga demikian, dan juga bumi pun demikian ya. Berputarnya bumi, bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, itu akan menjadi penanda waktu buat kita, menjadi hitungan hari buat kita. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang demikian panasnya enggak sampai menyengat ke dalam tubuh kita ya, kepada pori-pori kita. Karena apa? Allah telah lapisi bumi ini dengan penangkalan, yaitu lapisan atmosfer ya. Allah telah tangkal semuanya, dan Allah telah tempatkan bumi ini di tempat yang baik, artinya kalau kena sinar matahari nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin, nggak terlalu jauh dari matahari. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada yang demikian itu selayaknya sepantasnya kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah.
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sediakan berbagai macam makhluk-makhluk hidup maupun benda mati sekalian yang kita ada di bumi ini, semuanya untuk manusia. Maka bagaimana lagi kita atau kita semua akan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal yang mana kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Nikmat yang mana lagi yang kalian enggak syukurin, katanya demikian. Semuanya Allah sediakan buat kita manusia, ya. Udara yang bebas kita nikmati, itu kan termasuk juga daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bayar harga, ya. Oksigen 1 tabung itu berapa harganya coba kalau bayar, ya. Darah yang mengalir, ya, coba pompa jantung itu berapa kalau ditanam. Ini enggak gratis Allah berikan, ya. Darah mengalir di seluruh tubuh kita. Semuanya makanan yang masuk ke dalam mulut kita enggak langsung masuk aja semua, ya. Tahu mulut segede itu enggak masuk, bisa dikunyah. Nah, pergerakan otot ini, mulut bergerak itu kan ada otot yang menggerakkannya. Coba kalau ototnya enggak bergerak, dia main nganga aja mulutnya kayak gitu, ya, enggak bergerak. Gimana? Kalau makan ditumbuk dulu, ya, enggak ada lidah yang buat masukinnya, gimana? Lidahnya kaku. Dia main begitu. Masukinnya gimana? Dicolok-colok gitu kan. Nah, sekarang enak gak mulut kita bisa bergerak, rahang kita bisa bergerak, gigi masih ada, ya kan, lidah bisa lentur, sehingga makanan bisa masuk. Sampai masuk, emang begitu aja, diolah dulu di dalam perut kita dengan usus, ya, usus yang 12 jari apa itu namanya, ya, diolah semuanya agar semuanya menjadi hancur. Sebelum dan bantuan pengolahan itu menghancurkan makanan itu ada di asam namanya, ya kan, asam lambung, ya. Dan ukurannya harus pas. Kalau nggak pas dia naik, ya, akhirnya kena jantung, meninggal gitu. Makanya semuanya itu rahmat Allah yang patut kita bersyukur kepadanya, ya. Jangan kita sia-siakan daripada semua rasa yang kita telah rasa ini, sehat walafiat, kemudahan, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang urusannya kalau kita bicara di sini. Kitabnya akhirnya nggak baca, ya. Kita baca lagi yang lain. Wa qala ta'ala, lalu dikatakan firman Allah Ta'ala, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattahid walada, ya. Nah, katakanlah alhamdulillah yang mana lam yattahid walada, pujilah, katakanlah aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang lam, tidaklah, yattahid walada, mempunyai anak, ya. Begitu, ada sambungannya. Antum pada apa, ya? Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qala ta'ala, dikatakan Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh, nah, in syakartum, la sungguh, in syakartum, jika kalian itu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Janji Allah gak ditepatin. Maka ketika kita bersyukur, ketika kita puas dengan apa yang diberikan Allah, maka Allah akan tambahin nikmatnya. Allah akan kasih bonus lagi. Allah akan beri tambahin lagi nikmat hidup di dunia, bahkan nanti untuk nikmat hidup di akhirat. Karena apa? Hamba-hambanya ini bersyukur. Maka Allah taruh ini kata in, ya, lain, sungguh, jika. Kenapa? Karena belum tentu semuanya hambanya bersyukur. Maka di sini Allah bilang lain, ya, sungguh, jika. Kenapa? Karena semua orang nggak bersyukur. Semua orang nggak bersyukur, maka amat sedikitlah kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala begitu di dalam surat yang lain.
Maka orang-orang yang bersyukur itu termasuk orang-orang pilihan. Ya, orang yang bersyukur pada Allah adalah orang pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalin semuanya ke tempat kucuran air, ngambil wudhu, pakai sarung, pakai pakaian yang rapi, pakai peci, jalan ke masjid. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak budak gitu, nah berarti dia nggak bersyukur. Maka termasuk di dalam kata lain syakartum, maka jika, dan jikanya itu adalah termasuk orang-orang yang sedikit, amat sedikit, jadi orang yang banyak yang nggak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bersyukur itu sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali daripada hamba-hambanya Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan lagi wa qala ta'ala, fazkuruni, maka ingatlah kepadaku wahai hambaku. Ya, begitu demikian. Azkurkum, maka aku akan ingat kalian. Maka jangan lupa Allah. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kenapa demikian? Gak usah Allah, ya, yang memang Allah maha mengetahui dan Allah maha baik. Manusia aja, kalau seseorang ingat kepada kita, pasti ingat gak kita kepada dia? Orang itu udah baik sama kita, baik gak kita sama dia? Maka manusia yang aneh kalau dibaikin jahat, ya. Manusia yang aneh udah dibaikin jahat. Nah, kalau orang udah diingetin, pasti manusia itu ingat kepada kita, ya. Sering kita berteman, iya kan, saya sering berjumpa aja tuh berarti kan kita ingat, ya. Negor gitu kan, oh iya, waktu itu si fulan negor saya. Manusia aja ingat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat sama Allah, Allah pasti ingat sama kita. Dalam hal apa ya? Dalam hal ketika kita berdoa nanti, walaupun Allah maha mengetahui, kita termasuk orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang sering ingat kepadaku, inilah orang yang sering manggil-manggil aku, maka malaikat kabulin tuh apa yang menjadi hajatnya. Artinya malaikat berbondong-bondong untuk membawa daripada apa yang diinginkan oleh manusia itu, oleh makhluk, oleh hambanya itu, ya. Artinya malaikat diperintah oleh Allah untuk mempermudah daripada urusan manusia itu, hambanya Allah itu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sering manggil Allah, sering ingat kepada Allah, ya, begitu. Waskuruli, maka bersyukurlah kepadaku, katanya, wahai hambaku, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, ya, maka janganlah kalian kafir, jangan kalian ingkar kepada nikmatku. Ayatnya banyak tentang yang demikian, ya. Sekarang masuk ke dalam hadisnya. Warwaina fi sunani Abi Dawud, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah, wa Musnadi Abi Awanatul Isfariyani, dan disanadkan kepada Abi Awanah Al-Isfariyani. Al-Maraja ala Sahih Muslim, yang dikeluarkan oleh beliau daripada Sahih Muslim rahimahullah. An Abi Hurairah, daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu amrin zibalin, tiap-tiap urusan yang penting, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi, yang tidak didahului di dalamnya bilhamdulillah, dengan mengucap atau dengan bersyukur kepada Allah, bahwa maka urusan itu terputus dari apa?
terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan nggak mengucap alhamdulillah, berarti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sia-sia. Kita ke sekolah ya nggak mengucap alhamdulillah, kita belajar, maka segala apa yang didapat, ilmu yang kita dapat sia-sia. Kita bekerja, dapat hasil, dapat gaji, dapat upah yang kita terima karena nggak mengucap alhamdulillah, sia-sia. Karena kenapa? Terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sia-sia dalam arti duitnya nggak bisa digunain. Bisa digunain, bakal beli apa, beli ini, itu bisa. Tapi kenapa? Nggak ada rahmatnya Allah, nggak ada keberkahannya Allah di dalamnya. Nggak berkah itu barang yang kita beli. Kita beli makanannya nggak berkah. Tuh. Jadi hati-hati dengan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayat, ya dalam riwayat yang lainnya dituliskan bihamdillah. Ya, jadi tulisannya bukan bilhamdillah, nah, tapi bihamdillah. Wa fi riwayat yang lainnya dan riwayat yang lainnya bilhamdi wa huwal aqta. Wa fi riwayat kullu kalamin, setiap ucapan la yubda'u fihi, yang tidak didahului di dalamnya bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, dengan muji Allah. Maksudnya dengan muji Allah ya, belum terbatas pada ucapan alhamdulillah. Maksudnya dengan memuji Allah, fahuwa adza, maka dia itu rusak. Artinya perkataan itu sia-sia. Perkataan itu sia-sia karena nggak ada di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayat kullu amrin jibalin liyubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Tiap-tiap urusan yang penting la yubda'u fihi, enggak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka urusannya itu terputus. Nah, maksudnya begini, bilhamdulillah itu bukan berarti dengan kalimat alhamdulillah aja, tapi dengan pujian-pujian kepada Allah termasuk bismillahirrahmanirrahim ya. Maka kalau kita nggak mengucap daripada segala urusan yang kita mulai, baik itu kita mau sekolah dengan mau keluar kaki keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim ya, kita langkah kaki ke sekolahan, bismillahirrahmanirrahim kita langkahkan kaki kita buat kerjaan kita, bismillahirrahmanirrahim kita langkahkan kaki ke tempat menuntut ilmu, ke majelis taklim ya, ke masjid atau kemanapun, bismillahirrahmanirrahim kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim kita mau minum ya, bismillahirrahmanirrahim kita mau bertemu dengan teman. Maka kalau kita nggak mengucap daripada urusan itu, maka urusan kita terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus dari keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada berkahnya, istilahnya begitu. Ruwayana hadihil lafaz, diriwayatkan bahwa lafaz ini kulaha, yaitu yang tadinya itu lafaz tadi itu fi kitabil arba'in, di dalam kitab arba'in namanya lil hafadz wa Abdul Qadir, dari yang ditulis oleh Hafiz ya Abdul Qadir namanya Rohawa Abdul Qadir Ar-Rohawi ya, nama penulisnya dalam kitab Arba'in itu Abdul Qadir Ar-Rohawi. Wa huwa hadis hasan, bahwa hadis ini adalah hasan, baik. Wa qad ruwiya mausul, dan diriwayatkan bahwa hadis ini mausul, artinya bersambung. Mausul itu bersambung. Jadi hadis itu namanya ada yang disebutnya hadis mausul. Kalau dibilang hadis mausul itu hadis yang bersambung ya. Yang mursal ya, dan diriwayatkan pula hadis ini mursal. Hadis mursal itu hadis natkan. Ada sekalian kita tahu nama hadis ya, apa namanya, bagian-bagian hadis. Kalau hadis mausul itu hadisnya bersambung ya, misalnya hadis dari fulan kepada fulan nanti sampai kepada Rasulullah ya. Kalau hadis itu namanya nanti dibilang hadis ini mursal ya, mursal sama bersambung juga ya. Tapi hadis mursal itu tidak jelas
apakah hadis ini sampai kepada Rasulullah atau hanya sampai kepada sahabat? Gitu. Hadis ini nggak jelas, tapi hadis ini disampaikan oleh tabi'in. Tabi'in itu adalah sahabat Rasulullah. Jadi dia nggak berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah. Seperti ada orang yang berjumpa dengan Abu Hurairah, maka dia namanya tabi'in. Karena Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah. Gitu. Nah ini namanya tabi'in. Nah hadis mursal itu ya menurut ulama hanya sampai kepada kebanyakan disampaikan oleh tabi'in dan hanya sampai kepada tidak jelas apakah ini ucapan sahabat atau ucapan Rasulullah. Tapi semua ulama bersepakat dengan jumhur ulama bahwa hadis ini baik. Artinya yang menyampaikan itu juga harus dinilai yang baik, ya. Kualitas imannya baik, kualitas hafalannya kuat. Maka hadis ini diistihadkan oleh para ulama nyambung kepada Rasulullah, walaupun seandainya sahabat yang mengatakannya, gitu. Karena sahabat nanti yang dipilih juga pasti orang-orang yang baik, ya, yang enggak yang ucapannya itu bisa terjaga. Demikian juga. Nah, ada juga nanti hadis itu zaid. Ya, apa itu hadis zaid? Sama ya, hadis itu tidak jelas ya siapa namanya perawinya. Maksudnya sanad nih, tapi semuanya berkeyakinan bahwa ini akan nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah itu nanti pada bab sendiri ya, karena kalau dijelaskan panjang lebar. Mengenai yang tadi ucapkan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ulama berkata para ulama payus tahibbul badaati, maka disunatkan memulai dengan bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, mengucap memuji Allah likulli musannif, di tiap-tiap yang dilakukan oleh para penulis. Nah, kalau kita nulis, kita nyatet, ya kita harus tulisan kita itu harus dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau nulis ngarang sesuatu itu atasnya harus Bismillahirrahmanirrahim. Harus itu, jangan lupa. Tuh, para ulama mengingatkan demikian. Wadaris dan juga orang-orang yang belajar, orang yang pengajar maksudnya, orang-orang yang guru, para guru. Ya guru kalau nulis silahkan tulis. Ya harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya, misalnya ngajar dia di SMA 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. SMA masih kan 2 kali 2 ada kan? SMA mana? Masih aja 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 tahu berapa? 2 kali 2 ya 2 kali 2 aja di sini. Jadi SMA mana sih? 2 kali 2 berapa ya? Tahu. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan berapa ya? 16. Jadi sempat nggak sempat harap di balas gitu. 2 kali 2 masih mikir. Ente. Allah. Lupa lagi kan lupa. Wa mudarris dan orang-orang yang menuntut ilmu, artinya para pelajar. Nah, pelajar itu kalau nyatet juga di bukunya, maka jangan lupa ya diawali dengan memuji Allah. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, juga di sini dijelaskan wa khatib. Nah, wa khatib itu siapa? Wa khatib itu adalah orang-orang yang melamar. Bedain. Nanti di sini ada lagi wa khatib. Dan khoknya panjang. Kalau ini tadi toknya yang panjang. Khatib itu artinya orang yang melamar, orang yang mau nikah. Ya. Maka di tulisan undangan itu harus ada tulisan Bismillah.
Nah, begini juga kalau melamar nih, ya ngelamar nih, misalnya si siapa, si fulan mau melamar si fulanah, Bismillahirrahmanirrahim, abi, om, kami, gitu kan, paman, saya mau melamar anak paman, harus dengan Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau diterima dapat berkah itu, nggak diterima juga kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tuh nanti tuh, ya. Kalian kan akan melamar, ya? Apa yang akan kita dilamar? Kalau yang belono dilamar, kalau yang belono, artinya para perempuan, ya para perempuan nanti dilamar. Dan para khotib, para pengkhutbah, ya khutbah Jumat ya, mau khutbah Jumat, mau khutbah, mau ceramah, istilah ceramah itu ya, khutbah itu ceramah. Artinya ceramah perkawinan terus ceramah apapun, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti disambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu disambung lagi dengan sholawat. Begitu. Inti kan udah kita pelajarin bahwa mulai daripada sesuatu itu, artinya kita mau berdoa atau kita mau bicara, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan sholawat itu inti 3, jangan lupa, ya, jangan 3 itu, jangan dilupakan 3 hal penting itu. Bismillah, walhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, ya. Wa baina yadayya sayra wa umur. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ya, ini pemimpin mazhab kita rahimahullah. Fahibu ay yuqaddimul mara'i baina yadayya khutbati, maka disunahkan kepada orang-orang yang berkhutbah di awalnya itu wakul yang amri tolaba, maka di awalnya itu harus mengucapkan hamdalillah ta'ala, alhamdulillah ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa sana alaihi subhanahu wa ta'ala, dan puji-pujian kepada Allah ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, wa salatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditambahkan oleh Imam Syafi'i, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, artinya alhamdulillah taala itu taruhlah mengucap bismillahirrahmanirrahim, ya. Lalu ditambahkan oleh Imam Syafi'i wa sana'i alaihi subhanahu wa taala, artinya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat. Nah, ini 3 hal penting, ya, sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu terlebih kita menjadi pembicara atau terlebih kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupakan 3 hal, yaitu bismillah, alhamdulillah, dan sholawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamanal hamada mastahibbu fi ibtida'u kulli amarazi bala kama sabaq. Diketahui bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala disunatkan di dalam setiap memulai daripada tiap-tiap urusan yang penting, sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi, wa yastahiqu ba'dal faragh, dan setelahnya, ya, dan sunahkan setelahnya. Seperti apa? Minat ta'ami wasyarab, seperti setelah makan dan setelah minum. Memulai makan atau memulai minum, dan setelah makan, setelah minum, maka kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wal atas, dan bersin mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya apa? Ya Allah. Terus jawab lagi apa? Yahdikallah. Kita yang bahasa. Wa inna khutbatil mar'ah, dan ketika khutbatil mar'ah, menghitbah perempuan, artinya melamar perempuan, ya, melamar perempuan, bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abi,
jangan umi enggak abinya kalau ngelamar tuh sama abinya ya. Kalau nggak ada abinya, kalau ini baru mau uminya ngomong. Tapi nanti mintanya kalau nggak ada abinya sama abinya, pamannya ya. Tapi abi saya mau minta anaknya itu mau saya jadi istri, boleh nggak? Boleh. Maka setelah bilang boleh, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Saya nikahkan engkau dengan mas kawin seperangkat apaan? Dengan mas kawin 30 juz Al-Quran. Ada. Wow, berkah itu. Maharnya apa? Maharnya 30 juz Al-Quran. Baca sekarang lah Abi. Alasannya Abinya belum wudhu kan? Dipanjang lah kalau baca Al-Quran itu. Tapi baik gitu ya. Baik, dilanjutkan. Nah, kalau kita melamar perempuan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kaza indah. Akidun nikah ya, yaitu ketika akad nikah. Akad nikah itu juga bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ba'dal khuruj minal khala, dan ketika keluar, setelah keluar daripada tempat buang air. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah, tapi jangan itu setelah keluar kaki kita keluar dari pintunya ya, jangan ketika pas di dalam, ketika keluar dari pintu. Begitu juga bismillah ya, ketika sebelum masuk, ketika kaki kita belum melangkah masuk. Lalu ada lagi doanya itu apa tuh? Masuk ke kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika ya hubusi wal khaba'ith, daripada setan laki dan setan perempuan, daripada kuntilanak pocong gitu ya. Kebanyakan nonton film misteri gitu. Nah, daripada yang demikian, maka dikatakan wa asanul ibarati fi dzalik, maka yang baik daripada pengucapan yang demikian tadi, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada pujian kepada Allah dan kepada pengagungan kepada Allah, yaitu Rabbul Alamin, dia penguasa daripada alam. Jadi jangan lupa untuk alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah haji boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling bagus yaitu dengan adanya pengagungan. Alhamdulillah ya. Wa akilul wajib, dan sekurang-kurangnya wajibnya itu mengucapkan alhamdulillah. Wal afdal, dan afdalnya ayyazidan nastana, ditambahkan dengan pengagungan. Ngomong pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsilu ma'rufa fi kitabil fikih. Wa yastartu kaunuha bil arabiyah. Dan juga apa namanya, ketika kita ini semuanya terkenal ya, ketika kita membaca kitab-kitab fikih atau kitab yang lainnya, ini udah tercatat di sana. Lalu lanjut tahiyatu ihtimam doa, dan disunahkan ketika kita mengakhiri doa dengan mengucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita doa jangan lupa mengucapin alhamdulillahirabbil alamin. Wa kadzalika yabtada, dan demikian pula memulainya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi kalau doa awali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, dan diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat dan alhamdulillah. Sholawat jangan lupa, nanti babnya ada, tapi dikasih kita ucapkan dulu di sini, diungkapkan dulu di sini ya. Jangan lupa sholawat kalau juga. Kalau Allah Ta'ala berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir doanya mereka
yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa amma at-tada'ul du'a bihamdillahi wa tamjidihi fasayati dalilahu minal hadis sahih. Dan begitu pula dengan memulai daripada doa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini hadis ini dari ini semuanya hadis yang sahih. Semuanya datangnya daripada berujung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya perincian tentang ini akan dijelaskan di dalam nanti kitab sholat ala Rasulullah, dalam kitab sholawat Rasulullah. Lalu yastahiqu alhamdulillah ta'ala illa husuli ni'mata au nadafa'a makaruh. Nah, begini. Disunatkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmatnya dan juga kita terhindar daripada musibah. Jadi kita kalau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mengucap alhamdulillah dan kita terhindar dari musibah, seperti kita kepleset tapi nggak jatuh, ya gitu kan, kepleset aja gitu, mengucapkan alhamdulillah. Sekalipun kepleset jatuh, mengucapkan alhamdulillah. Kalau kata orang Jawa nih, udah jatuh, untung nggak geledak, ya gitu kan, bersyukur deh, untung nggak geledak, gitu. Udah geledak, untung nggak bocor, udah bocor, untung nggak geger otak. Ya, pokoknya kita bersyukur terus deh. Ya, orang-orang dulu tuh gitu, udah jatuh, untung nggak, udah bocor nih, untung nggak geger otak, udah geger otak, untung nggak mati. Ya, udah mati, kalau hidup kasihan tuh. Jadi bersyukur terus ya. Ya bener emang kita. Walaupun kita akan musibah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, demikian pula sama, ya. Asal dari kali nafsi, kalau kita mendapatkan nikmat itu kepada diri kita, disahibi atau kepada sahabat kita, lil muslim atau kepada muslimin yang lainnya, ya, maka misalnya kita dapat makanan, alhamdulillah, ya. Teman kita dapat makanan, dikasih si fulan temannya, kita ngeliat, alhamdulillah. Itu juga ngucap, ya. Kita juga ngucap, alhamdulillah. Kita ngeliat teman kita, terhindar, tadi mau tabrak motor, ya menghindar gitu kan, alhamdulillah selamat. Jadi kita juga disilakan untuk bersyukur, mengucap alhamdulillah. Kita artinya seneng teman kita nggak celaka. Ya, kalau ada yang seneng teman yang celaka seneng, aneh kan? Wah, itu namanya apa? Komunis kan? PKI ini. Ya, bergembira di atas penderitaan orang lain, begitu. Dari zaman dulu sebenarnya begitu. Ya. Ada yang senang di atas penderitaan teman-temannya? Nah, ada ya, banyak ya. Teman yang nggak jadi pacaran, senang ya. Kebalikan ya. Ini masalah tikuk-menikuk ya. Ini nggak jadi, alhamdulillah. Coba kalau jadi susah dia kan, repot dia, kerjaannya keganggu. Untung dia nggak jadi pacaran kan. Padahal sih senang hatinya, alhamdulillah. Baik, lanjut. Nah, kalau kita terhindar dari musibah juga demikian. Nah, kalau kita dapat nikmat, terutama apalagi ya kita mengucap alhamdulillah kepada Allah, ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadang nikmat itu nggak kelihatan. Adapun seperti kalau kita lulus sekolah, ya, maka kelulusannya itu kita mengucap alhamdulillah. Kita harus ujian dapat nilai yang bagus, kita mengucap alhamdulillah. Ya, pokok segala nikmat ya. Panjang kita usianya ditambah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Artinya kita apa namanya, kalau orang bilang ulang tahun nih, ulang tahun kita mengucap apa? Alhamdulillah masih dipanjangin usia kita, masih artinya masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Karena nah itu intinya, kalau orang nih di dalam masyarakat kita ada kesalahan. Ketika ada orang ulang tahun bilang apa? Selamat panjang umur ya. Nyanyiannya begitu ya. Nyanyiannya begitu. Padahal kalau kita bilang alhamdulillah, barakallah, ya, barakallah fi umri. Itu yang benar. Ya alhamdulillah, barakallah fi umri. Ya segala puji bagi Allah dan keberkahan Allah semoga atas manusia. Gitu. Itu yang benar, bukan selama hidup lilinnya. Ini lagi. Jangan lupa itu yang begitu ya, lupain yang begitu. Maka kalau ada yang berulang tahun mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fi umri, semoga umurnya berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kalau udah seneng ya, orang ulang tahun seneng enggak? Seneng nih. Kata Allah kenapa? Kalau seneng kita harus senang. Bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan setiap daripada nikmat yang Tuhanmu ya berikan, yang dikasih kita sama Allah, maka fahaddis, sampai itu apa ya, dengan mengucap alhamdulillah, artinya juga dengan membahagiakan orang lain ya. Nah ini dengan ada hadis apa, dengan ada firman Allah ini, yang lain pada nanya, itu ulang tahun terakhir dong. Nah ini kurang ajar. Ya lihat ya, itu kalau mau ente yang terakhir, kan ente juga girang gitu. Ente kan girang kan, teman panjang umur kan. Nah ya, apalagi temannya itu adalah pujaan hati ya kan. Pacarnya ente kan ente girang, ente jangan bisa terakhir sama pacar ente yang ulang tahun ya. Ente sebagai pacarnya yang ulang tahun gitu, yang terakhir begitu. Jelas deh. Ini karena sama anak muda ngomongnya begini aja. Kalau bawa beda lagi ya istrinya begitu. Nah lanjutnya. Jadi kalau kita terhindar daripada musibah, juga kita mengucapkan alhamdulillah. Ini sekarang sudah menjadi langka nih, karena nggak biasa. Antum semua pernah naik motor, pernah naik sepeda, pernah jalan nggak kaki, mau keserempet, atau naik motor nih, ya. Tiba-tiba ada motor keluar dari gang, menghindar kita, terhindar dari musibah kan? Tapi apa yang kita ucapkan? Syalan lu, pasti gitu kan? Lupa alhamdulillahnya lupa, padahal udah Allah selamatkan dia daripada musibah. Yang ada ucapannya apa? Ya Allah, marah-marah, malahan berantem akhirnya, bonyok, dua-duanya masuk ke dalam tahanan. Kan tadinya enak, alhamdulillah ya, Allah kasih lagi nikmatnya ya, udah jadi adem kali, hati kita jadi nggak banyak pikiran. Kalau udah masuk penjara banyak pikiran nggak? Banyak pikiran ya, di dalam diem aja pakai celana pendek. Bener, orang kalau masuk penjara, ente ustadz sekalian itu pakai celana pendek. Coba aja kalau mau rasain ya, rambut bopak-bopak ya, sini ada, sini botak, sini ada, sini botak. Jadi kayak danau gitu, danau buatan. Gak enak, makanya kalau dalam keadaan begitu, alhamdulillah, gitu kan. Kalau dia ngotot, samperin, maafin ya. Padahal dia yang salah, saya yang salah, gitu kan. Tapi nggak terima juga, tinggalin. Kalau dia ngejar ya terpaksa deh. Gitu. Maaf lagi maksudnya, rasa maaf lagi. Terus maafin, hati orang bakal luluh kok, pasti luluh. Ada pertanyaan nggak sih? Ya udah kelamaan, belum. Tanggung soalnya besok kita Selasa malam masuk apa namanya, bab sholawat. Maka di apa namanya,
Diucapkan di oleh penulis di sini, kalau kita muji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita menambahkan pujian-pujian itu. Maka ketika itu sebagaimana dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Warawina fi kitab Tirmidzi dan Tirmidzi wa ghairi dan yang lainnya an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari an Rasulullah SAW qala, berkata, idza mata waladun, ketika mati, ya, ketika meninggal seorang anak, waladul abdi, seorang anak daripada seorang hamba, artinya anak seorang anak. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, li malaikati, kepada malaikat yang mencabut nyawa anaknya itu, kabatum walada abdi, apa engkau udah habis nyabut nyawa anak hambaku. Nih misalnya orang tua punya anak, ya, anaknya meninggal, nanti malaikat maut yang menyambut nyawanya itu ditanya sama Allah, apa kamu habis nyabut nyawa anak daripada hambaku? Jadi Allah tanya. Padahal Allah Maha Tahu. Itulah demokrasinya Allah Subhanahu wa taala. Kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Tahu tapi enggak sok tahu. Kalau kita enggak tahu tapi sok tahu. Padahal Allah tahu. Dia tapi menghormati malaikatnya. Fayaqulun, maka malaikat itu berkata, ya, na'am, katanya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, babattum samara fuadi, fayaqulun na'am, maka ketika malaikat itu mencabut daripada nyawa anak-anaknya itu, ditanya, ini gimana nih orang tuanya, begitu. Artinya hati mereka ini gimana? Hati orang tuanya, apa sedih, apa gembira, apa gimana, ya. Fayaqulun, maka dikatakan oleh mereka itu, ya, apakah mereka bersedih? Ya. Fayaqul, famaza qala abdi, maka apa yang dikatakan oleh hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka malaikat itu berkata, hamidah, mereka memuji engkau ya Allah. Tuh, udah kena apa namanya, artinya kan sedih ya, orang udah sedih tapi masih muji Allah Subhanahu wa taala. Wastarja, dan mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja yang boleh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Wa inna ilaihi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kebanyakan saya dengar begitu tuh, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepadanya. Tuh, raji'un, kembali. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah ta'ala berkata, abduli abdi, bangunkan untuk hambaku itu baitan, rumah, fil jannah, di surga. Jadi kalau ada seorang ayah, ada seorang ibu yang anaknya mati lebih dulu, yang anaknya meninggal lebih dulu, ya, maka ketika itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hatinya sedih, lalu dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, bangunkan untuknya rumah di surga nanti. Allah suruh malaikat ini bikin rumah tuh buat dia di surga nanti. Lalu Allah bilang, wasanahu baital hamdi, dan namain itu rumah dengan baital hamdi, rumah pujian.
Lalu bagaimana nanti kalau orang ini ternyata bermaksiat? Kalau selama dia enggak lepas imannya, maka dia tidak nanti akan nikmati itu rumah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Makanya kalau anak-anak kecil itu meninggal, ya, itu juga apa namanya? Rasulullah bilang tabungan bagi orang tuanya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedih sih, emang sedih sih, ada sih yang nggak sedih ditinggal anaknya. Ya, tapi nggak punya anak, belum punya anak ya. Ada yang belum punya anak, ada kecewa. Begitu. Maka bagaimana ucapan alhamdulillah yang lebih bagus, lebih sempurna? Dikatakan di sini ketika Nabiullah Adam ketika Adam alaihi salam berkata kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sagolatani bikasbiyani, Engkau telah mencukupkan apapun kepadaku, ya, dengan tanganku, dengan pekerjaanku ini Engkau telah cukupkan. Fa'allamni, dan Engkau mengajarkan syai'an, sesuatu fihi kepadaku di dalamnya. Majami'ul hamdi wa tasbih, dan Engkau kumpulkan apa namanya, pujian-pujian dan tasbih, dan aku kumpulkan pujian-pujian dan tasbih kepadamu." Artinya fa'auha ya Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Ya Adam, wahai Adam, idza asbahta." Jadi Nabi Adam minta diajarin, ya, bagaimana cara mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asbahta, ketika engkau di pagi hari, fakul salasa, maka ucapkan 3 kali nih. Apa yang mesti diucapkan oleh Nabi Adam? Idza ansaitu fakul salasa, dan juga sore diucapkan juga. Yaitu perkataannya apa? Ucapannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. 3 kali setiap pagi dan sore. Fadzalika majami'ul hamdi, maka yang demikian itu adalah dikumpulkannya semua pujian-pujian dan tasbih. Majami'ul hamdi wa tasbih. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida 3 kali setiap pagi dan setiap sore, maka insya Allah itu telah mencukupi daripada ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanyain mengenai ini? Ada? Ya Rabbana tarabna biha tarabna wa anna asrafna ala wa asrafna fatub alaina وسلم ربي